Kalau masakan tuh Bu, kurang kompak. Kita di mana punya pantun boleh nih Bu ya. Jangan lupa bilang cakep Bu. Jalan-jalan ke Kelapa Gading. Jangan lupa membeli kampak. Nyampe, no, salam kita ke kuping, tapi sayangnya masih kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan enak kitanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat, yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, kesepuhan, serta para guru-guruku, guru-guru kita semua yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi insya Allah tidak mengurangi sama Allah dan iman kita kepada beliau. Yang terhormat, yang saya hormati kepada DKM Masjid Al-Istiqomah Perubahan Tilawanasani, yakni Al-Ustaz Ahmad Darno beserta dewan-dewan kepengurusan lainnya, yang mohon maaf kalau bisa saya sebutin namanya satu persatu, tapi insya Allah saya doain dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang terhormat dan yang saya hormati, lagi pun saya banggakan, hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, yang maaf kalau bisa saya sebutin namanya satu persatu, tapi insya Allah kita doain diberikan oleh Allah keturunan yang soleh-solehah, amin. Diberikan rezeki yang berkah dan melimpah, amin. Dan insya Allah oleh Allah diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya, amin ya Allah ya Rabbal. Bu, Pak, kita pengen nanya boleh kagak? Percaya kagak? Ibu, bapak sekalian, hadirin khususnya, bisa datang ke tempat, berbondong-bondong dari rumah, yang jalan kaki, yang naik motor, nyampe di masjid. Percaya kagak? Itu semua atas izin Allah. Itu semua hidayah dari Allah. Percaya kagak? Dengerin Bu, yang namanya hidayah, izin itu kagak semua orang dapat Bu, Pak. Buktinya apa? Dari sekian banyaknya warga Tilawanasari, apa tuh yang hadir cuma segininya? Ya karena diberikannya oleh Allah izin ya segini, diberikan hidayah oleh Allah ya segini. Orang Sunda ngomong kayak gimana kok? Matak saletik-letik naon perbuatan kaya dina alam dunia, dugi ka daun anu murag tina tangkalna, tina dahana, eta teh parantos dipasihan izin ku Gusti Allah. Lamunan dipasihan izin ku Gusti Allah, nu ngaran daun ngora, ulangkeun kolot, ngora bege anu can wayahna murag, mantep murag. Sabalikna, lamun teh dipasihan izin ku Gusti Allah, ulangkeun ngora, kolot bege nu wayahna murag, moal murag. Ngerti kagak? Lah orang kita ngomong Sunda yang hadir orang Jawa mau Betawi, gimana pada ngerti? Artinya kayak gini Bu, sekecil apapun perbuatan yang ada di alam dunia ini, sampai ke daun, tahu daun? Yang jatuh dari tangkalnya, dari dahannya, itu semua berkat atas izin Allah. Yang namanya diberikan izin oleh Allah mah, jangankan muda, jangankan tua, muda pun yang belum waktunya jatuh pasti jatuh. Nah sebaliknya, kalau Allah tidak memberikan izin, jangankan muda, tua pun yang kagak waktunya jatuh pasti kagak jatuh. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan sesuai tauladan kita semua, di junjungan alam kita semua, panutan manusia yang tidak pernah jalan-jalan ke Bogor, tapi namanya selalu terolor-olor, yang telah merubah kita semua dari zaman Honda ke zaman Toyota, yang telah merubah kita semua dari zaman Jahiliyah ke zaman ilmiah,
yakni Habibana wa Nabiyana kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang semoga insya Allah tergolong ke dalam umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaat darinya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berdirinya saya di sini, duduknya saya di sini bakal menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah di dalamnya terdapat motivasi, terdapat kata-kata yang dapat membuat kita jadi semangat. Berdirinya saya di sini hanya sebagai peran pengganti di saat peran utamanya sedang pergi, dan kita akan pergi di saat peran utamanya telah kembali. Ibu berbondong-bondong, bapak berbondong-bondong datang berangkat dari rumah. Yang bawa bocah. Tuh lihat bocah juga dengan balon. Yang naik motor nyampe kemari ke masjidnya, Bu. Emang di masjidnya ada acara apa sih, Bu? Maulid, kata siapa? Orang di posternya, di spanduknya di tablik akbar lu, suka ngada-ngada aja lu. Bu, Pak, yang namanya tablik akbar mah di mana-mana terima, Bu. Percaya kagak? Luar pulau terima, dalam pulau terima, luar desa, dalam desa terima, luar kota, dalam kota pasti terima. Biasanya kayak gini nih. Hadirin hadirat tablik akbar itu biasanya kayak gini. Hadirin hadirat ibu-ibu bapak-bapak sekalian. Itu dikasihnya bingkisan. Dosennya yang patah-patah pada putih kelihatan. Nah, ibu-ibu hadroh biasanya, grup hadroh biasanya mau dikasih gocapan dan mentok-mentok cepet. Lah kita jemari ngomong panjang lebar biasanya masuk 1 jutaan. Bercanda tuh. Itu ngeliat muka DKM lagi minum apa keselak tuh. Ini bocah bisa ngerayunya nih. Kita kagak ngasih takutnya dibilang pelit. Kalau pengen ngasih mau lagi gak ada duit. Bohong, bercanda tuh. Kita di Marima bakal buat satu cerita, di mana ceritanya memang terdapat di dalam cerita itu anak memang luar biasa, Bu. Saya kasih judul nanti di belakangan, sengaja enggak saya kasih ke MC ataupun ke moderator judulnya. Mungkin dalam cerita ini ada orang yang tahu, ada orang yang pernah mendengar namanya, tapi orang yang disebut-sebut namanya itu udah nggak ada. Jadi ceritanya gini, Bu. Di zaman dahulu kala, Bu, ada pasangan suami istri yang kanan kalau kita lihat diberi sama pasutri. Ingat ya, pasutri bukan pasutri. Kalau pasutri cuma bapak kita, Bu. Ada pasangan suami istri, Bu, yang dimana pada saat itu ibunya ngandung, Bu. Ibunya ngandung tuh si suami ngomong kayak gini, nih insya Allah nih bocah kita didik jadi lebih baik. Ini bocah bakal jadi bocah yang baik. Ini bocah bakal jadi ulama. Lahir tuh si bocah, Bu. Nempatin usia 2 tahun, itu bapaknya meninggal, Bu. Bapaknya meninggal, ibunya single parent. Tahu kagak single parent, Bu? Janda. Tahu lu janda? Tuh orang sekarang menyebutnya janda. Ibunya janda, Bu. Tapi bedanya janda dulu sama janda sekarang beda, Bu. Kalau janda dulu masih punya tekad. Kalau janda sekarang tinggal seminggu sama suami udah nikah. Tuh kata si ibunya kayak mana, kok? Ini bocah, walaupun ayah kagak ada, insya Allah masih kuat mendidiknya bocah. Walaupun ayah kagak ada, saya percaya bahwasanya bantuan daripada Allah itu pasti akan datang. Luar biasa. Terus didoain terus bocah, disolatin terus bocah. Pekerjaan ibunya hanya mendoakan terus bocah. Nginjak usia 4 tahun, terus bocah terkena penyakit buta permanen, Bu. Bocahnya buta, tapi apa? Apakah menjadi suatu permasalahan itu si bocah biar jadi malas-malasan? Kagak. Itu si bocah dimasukin ke tahap pembelajaran Al-Quran. Di usia 4 tahun, mata buta, badan kecil, ayat gak ada. Luar biasa, Bu. Yang namanya hijrah maka gak bakal lepas daripada ujian. Kemudian si bocah dimasukkan ke sekolah ke tahap pembelajaran Al-Quran, dan pada saat itu gurunya ataupun ustaznya membacakan surat ke-50. Bismillahirrahmanirrahim.
Oh, bacain sampai akhir ayat. Kata gurunya ngomong, siapa yang hafal apa yang tadi saya bacakan? Hafal dalam kepalanya, bukan di luar kepala. Kalau luar kepala namanya belum hafal. Tapi hafal di dalam kepala, Bu. Itu si bocah paling kecil, buta lagi matanya. Tapi apa, Bu? Diberikannya penyakit buta permanen oleh Allah, namun digantikannya oleh Allah pula dengan ingatan yang luar biasa. Bahkan sampai riwayat mengatakan kalau misalkan Anda membacakan kepadanya satu halaman, satu lembar buku, maka niscaya dia akan hafal seketika tanpa harus diulang. Luar biasa. Dan pada saat itu si bocah yang lain bocah terdiam, si bocah tadi yang buta, yang kecil ngancung ngomong, ya Ustaz, ya guru ini gitu dapat kemari. Gurunya kagak percaya, bingung, dipanggil si bocah, coba ke sini, diminta bacakan. Masya Allah, bukan hanya benar, makroidnya, tajwidnya, sifat hurufnya semuanya sama persis dengan apa yang dikatakan, dengan apa yang dibacakan oleh guru. Seketika di situ gurunya ngomong, "Minalan talutul hadis." Dari sejak sekarang Ananda mesti belajar hadis. Karena apa? Quran dijamin kemudahannya, hadis yang kagak dijaminan. Terus si bocah kagak nego, kagak tulah tele, langsung pulang ke rumah, dia selesai rumah tangga ibunya. Sampai di rumah dengan wajah yang gembira, dia kejar cari ibunya. Umi, tadi ada kejadian seperti ini. Diceritakan semuanya. Aku diuji oleh dia seperti ini. Ada kejadian seperti ini. Seketika anaknya ngomong, Umi, minalan, uridul hadis. Kita pengen belajar hadis. Ibunya kasihan sama bocah kecil, buta, bapak kagak ada. Kata ibunya, ya benar ya, tapi dia Quran. Anakku sayang, kamu punya keterbatasan. Agar supaya kamu kagak capek, sekarang mau Quran aja dulu. Lepas Quran baru hadis. Itu kata ibunya. Tapi apa kata anaknya? Dia katakan, lah, tidak. Dia percaya pada keyakinannya, dia percaya pada gurunya, dia katakan, aku pengen belajar hadis. Ngambek tuh si bocah, ngeraba jalan masuk dalam kamar. Luar biasa zaman dulu anak sekecil itu, Bu. Ngambeknya gara-gara kagak diizinin sama ibunya buat belajar hadis. Coba lu pada nih, ibu-ibu, empom-empom, abang-abang di mana nih ngomong. Lihat bocah, ada kalau bocah zaman dulu yang ngambeknya kayak gitu, Bu. Pengen sekolah ini, pengen ikut ilmu ini, tapi kagak diizinin, yang ngambek, Bu. Ada kagak? Kalau ada, biar kata ada juga kecil itu satu duanya. Tapi kebanyakan anak zaman sekarang mah, Bu, kagak dibeliin motor nangis, kagak dibeliin HP nangis. Sampai saya lihat kejadian, nggak tahu sih lihat di media sosial. Ada bocah kagak dibeli motor sama orang tuanya, ibunya dianiaya pakai garpu. Semoga kita di sini semua punya keturunan yang soleh-soleha, amin. Jangan sampai terulang, Bu, kayak kejadian zaman Rasul dulu. Jadi pada saat zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada bocah, Bu. Bocahnya namanya Alqamah. Dia hidup dengan ibunya saja sampai begitu tuh si Alqamah sudah punya keluarga. Dan kalau misalkan Alqamah pengen pulang ke rumah itu lewat depan rumah orang tuanya. Dan pada saat itu bagaimana, Bu? Tuh si Alqamah kelihatannya emang luar biasa alimnya, Bu. Sholatnya terjaga, puasa Senin Kemisnya sampai sunahnya terjaga, semuanya luar biasa. Tapi apa, Bu? Di akhir ayatnya, di akhir hidupnya kagak bisa nyebutin kalimat syahadat. Cuman apa persoalannya? Cuman gara-gara pada saat itu kejadiannya tuh si bocah membawa bingkisan pulang lewat depan rumahnya, kagak nawar sama sekali sama ibunya. Luar biasa. Cuman gara-gara perihal itu matinya sakaratul mautnya terancam, ribetnya luar biasa. Ahlan wa sahlan kami ucapkan kepada guru kita semua, mu'alim, yakni Al-Ustaz Ahmad Khan dari Jamaah Indonesia Putri. Ayo Pak.